Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang multikulturalisme, yaitu materi pokok yang terdapat pada bab 5 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, siswa kelas 12. Sebelum sampai kepada pembahasan, terlebih dahulu saya mau ajak kita mengetahui apa tujuan dari kegiatan pembelajaran ini. Adapun tujuannya yang pertama ialah memberikan wawasan dan pencerahan mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme itu. Kedua, menganalisis berbagai potensi dan tantangan yang dihadapi dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat masyarakat multikultural. Lalu berikutnya menjelaskan pokok-pokok penting menyangkut nilai-nilai multikultur yang dapat dimanfaatkan dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa Indonesia dan umat Kristen khususnya. Yang kelima, menjelaskan multikulturalisme menurut pandangan Alkitab. Dan yang terakhir, yang keenam, peserta didik memiliki kesadaran multikultural dan menerapkannya dalam sikap hidup sebagai orang beriman. Itulah tadi beberapa tujuan dari kegiatan pembelajaran ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan. Saudara-saudari, jika kita memperhatikan lingkungan di sekitar kita, maka kita akan mendapati masyarakat yang beraneka ragam dari berbagai segi kehidupan, baik itu suku bangsa, budaya, agama, ekonomi, kelas sosial, gaya hidup, dan sebagainya. Semua kenyataan itu bukan baru disadari pada masa kini. Sejak zaman perjuangan kemerdekaan, para pendiri republik ini telah menyadari kenyataan tersebut. Keberagaman atau kepelbagaian inilah yang sekaligus menjadikan masyarakat kita disebut sebagai masyarakat yang multikultur. Sebenarnya apa itu multikulturalisme dan masyarakat multikultur? Untuk dapat memahami multikulturalisme, diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Dalam konteks Indonesia, multikulturalisme dibutuhkan untuk meningkatkan masyarakat majemuk yang secara bertahap akan memasuki masyarakat multikultural. Kita masuk kepada bagian pengertian multikulturalisme. Istilah multikulturalisme ini berasal dari 3 suku kata. Yang pertama itu adalah multi, yang artinya majemuk, banyak atau plural. Kultural, artinya budaya. Isme adalah paham atau ideologi. Multikulturalisme adalah paham yang meyakini bahwa realitas masyarakat yang terdiri dari beragam kebudayaan yang berdiri sendiri dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Multikulturalisme menunjuk pada situasi di mana semua kelompok budaya atau ras yang berbeda dalam satu masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan tidak ada yang diabaikan atau dianggap tidak penting. Dari pemahaman tersebut kita dapat menarik kesimpulan terkait konsep multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme itu menekankan keanekaragaman dan kesederajatan. Yang kedua, multikulturalisme adalah tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk ciptaan Tuhan. Yang ketiga, dalam pemahaman multikulturalisme ada prinsip keadilan dan persamaan. Yang keempat, multikulturalisme mengulas berbagai hal yang bukan saja menyangkut budaya, tetapi juga politik, demokrasi, penegakan hukum, keadilan, kesempatan kerja dan berusaha, hak asasi manusia, dan hak kelompok golongan minoritas. Multikulturalisme dapat berkembang ketika didukung adanya toleransi dan kesediaan untuk saling menghargai. Bagian berikutnya kita akan masuk kepada masyarakat multikultur Indonesia. Multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat, di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri dari berbagai latar belakang suku, kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, tingkat kehidupan, sosial ekonomi, perbedaan geografis, perbedaan agama, dan lain sebagainya. Masyarakat yang multikulturalis sejatinya akan menghormati perbedaan identitas individu.
yaitu mengakui dan menghormati adanya keberagaman ras, etnis, suku bangsa, agama, dan bahasa. Masyarakat ini tidak lagi mempersoalkan perbedaan yang hadir di masyarakat, tetapi telah menganggapnya sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dirawat. Masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika. Sejak awal, para pendiri bangsa kita telah menyadari keberagaman bangsa ini dan kepelbagaian budaya yang pada satu sisi merupakan kekayaan yang patut disyukuri, namun pada sisi lain dapat menjadi sumber konflik atau perpecahan. Perbedaan yang ada dalam masyarakat telah diikat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan meskipun Indonesia merupakan negara multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan adalah semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, optimisme, harga diri, kebersamaan, dan percaya diri pada diri sendiri. Pertanyaannya, apakah jaminan itu dengan sendirinya terbukti dalam kehidupan sosial kemasyarakatan? Tentu saja tidak. Sebab di sekitar kita masih terdapat begitu banyak persoalan yang berakar dari multikultural tersebut. Misalnya saja, berbagai konflik dan pertentangan sering diikuti dengan kekerasan yang dipicu oleh berbagai perbedaan suku, budaya, adat istiadat, dan agama masih sering terjadi di Indonesia. Contohnya adalah tragedi Poso, konflik Sampit, kerusuhan Mei 1998, penutupan dan pembakaran rumah ibadah, tragedi Monas, dan perselisihan lain yang dipicu keberagaman. Di sekitar kita masih terdapat orang-orang yang memiliki prasangka buruk terhadap orang lain dari berbagai suku ataupun agama tertentu. Dan masih banyak terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan hak pribadi maupun kelompok masyarakat minoritas. Misalnya, di Indonesia pada zaman Orde Baru tidak ada pengakuan terhadap agama Konghucu. Bahkan masyarakat Tionghoa amat dibatasi hak-hak politiknya untuk mendirikan gedung gereja. Umat Kristen masih menghadapi kendala yang cukup besar. Padahal Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila memberikan jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh hak-haknya, termasuk hak untuk beribadah dan memiliki rumah ibadahnya sendiri. Permasalahan yang tercermin dalam berbagai peristiwa tersebut menjadikan suatu tantangan baru bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat multikultural. Oleh karena itu, memperjuangkan terwujudnya multikulturalisme hendaknya tidak terpisahkan dari prinsip keadilan dan pemerataan sosial, serta penindakan hukum bagi semua orang tanpa terkecuali. Berbagai kasus terjadi menunjukkan bahwa penegakan hukum bagi mereka yang bersalah dalam kasus-kasus menyangkut pertentangan dan konflik yang bernuansa suku dan agama belum dilakukan secara benar. Pada bagian ini kita akan melihat apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme. Yang pertama, dalam tinjauan menurut Kitab Perjanjian Lama. Yang pertama, semangat penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 hendaknya juga menular kepada kita sebagai manusia. Kita harus menyadari bahwa ketika Allah menjadikan manusia serupa dengan gambarnya, perbedaan yang kita miliki baik itu dari segi fisik, psikis, status, suku, ras, agama maupun kebudayaan menggambarkan diri Allah. Allah senang dengan kepelbagaian yang diciptakannya, dan itu adalah indah. Kita dirancang untuk mencerminkan Allah melalui kepelbagaian yang ada, karena setiap ciptaan adalah unik dalam pandangan Allah, dan Allah melihat semuanya itu baik. Kegagalan manusia untuk memantulkan gambar Allah tercermin dalam konflik antar etnis
golongan, maupun agama. Hal ini menunjukkan manusia belum mampu memahami hati Allah sesungguhnya, hati yang diliputi kasih dan perbedaan. Manusia mempunyai hakikat dan martabat yang tinggi, maka sudah seharusnya manusia memiliki penghargaan yang tinggi terhadap kehidupan sendiri maupun orang lain. Kita dapat memahami bahwa tujuan utama kitab Perjanjian Lama adalah pemulihan hubungan di antara sesama manusia. Pemulihan ini ingin menciptakan komunitas atau masyarakat multikultural yang penuh damai sejahtera. Kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Baru, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini memberikan teladan tentang bagaimana hidup dalam masyarakat multikultural. Melalui tindakannya, Yesus menyapa orang-orang yang hak kemanusiaannya dirampas oleh mereka yang berkuasa. Tuhan Yesus juga menunjukkan kasih, mengatasi kepelbagaian yang ada. Contohnya, Tuhan Yesus yang mencerminkan penghargaan pada kepelbagaian adalah Dia menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, dan lain sebagainya. Yesus juga membawa pemikiran baru tentang pentingnya inklusivisme. Yesus tidak menutup diri dari kemajemukan budaya. Yesus tidak memandang latar belakang budaya, suku, maupun ras. Ia berkenan menerima semua orang dalam pergaulan multikultural. Ketika seorang perempuan Kanaan hendak meminta tolong dan seorang perwira Roma meminta kesembuhan, Yesus menjawab kebutuhan mereka. Ini menyatakan bahwa Yesus sendiri menghargai keberagaman dan perbedaan budaya. Perbedaan budaya orang Yahudi dan orang Yunani menimbulkan banyak persoalan dalam berbagai jemaat, seperti di Roma dan Korintus. Perpecahan dan perselisihan tersebut timbul hanya karena mengenai kebiasaan-kebiasaan jemaat. Namun Paulus menegaskan bahwa sekarang tidak ada orang bersunat maupun tidak bersunat, tidak ada budak atau orang merdeka. Mereka semua sama di hadapan Allah. Semua menjadi satu jemaat, di mana kepalanya adalah Yesus Kristus. Itu dapat kita bandingkan di dalam kitab Galatia 3 ayat 28. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Dalam kitab Kolose 3 pasal 11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia yang tidak lagi melihat sesamanya dari latar belakang perbedaan suku, bangsa, budaya, kelas sosial, kaya atau miskin, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Orang beriman yang telah menerima keselamatan dalam Yesus wajib menerima, menghargai, dan mengasihi sesamanya tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Pada bagian ini kita akan melihat nilai-nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia dan umat Kristen khususnya, yaitu 1. Pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. 2. Perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. 3. Kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok, serta budaya. Yang keempat, adanya penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak ajasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Yang kelima, ada unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai. Sedangkan sikap yang perlu kita hindari adalah yang pertama, primordialisme, yaitu sikap yang menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, yang paling maju, dan yang paling baik. Yang kedua, etnosentrisme. Ini adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Yang ketiga, diskriminasi, yakni sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Yang keempat, stereotip,
yaitu konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Nah, kita sampai pada bagian akhir dari pembelajaran ini, yaitu kesimpulan. Saudara-saudari, khususnya peserta didik kami, ingatlah bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam kepelbagaian suku, bangsa, ras, budaya, geografi, agama, adat, serta kebiasaan. Kepelbagaian itu tentu mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Namun demikian, harkat dan martabat semua manusia sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap orang terpanggil untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada secara kritis dan rasional. Dalam bersikap terhadap kepelbagaian, acuan kamu adalah Alkitab, di mana kamu diajar untuk menerima dan mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Kita dapat membangun pertemanan dan persahabatan tanpa memandang perbedaan, tetapi harus disertai dengan sikap kritis. Artinya, menyaring hal-hal yang positif dan negatif berdasarkan ajaran agama. Demikianlah video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.